Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One pemirsa jelang penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum yang akan dilangsungkan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan situasi terkini yang kami sajikan untuk Anda adalah kondisi di rumah dinas Prabowo Subianto di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Dan nampaknya sesaat lagi Prabowo Subianto akan bertolak menuju ke rumahnya atau kediamannya di kawasan Kertanegara untuk rencananya akan bertemu dengan wakil terpilihnya yakni Gibran Rakabuming-Raka, dan baru nanti setelah itu mereka akan menuju bersama ke gedung KPU RI. Informasi sebelumnya yang disampaikan oleh rekan kami di lapangan, nantinya Prabowo Gibran akan bertolak menuju gedung KPU pada pukul 9.30 untuk menuju gedung KPU karena nantinya sidang pleno terbuka akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini nampak persiapan jelang keberangkatan Prabowo Subianto menuju ke Kertanegara. Sudah nampak kendaraan yang disiapkan untuk perjalanan dari kawasan Widya Chandra menuju ke Kertanegara, pemirsa. Kita akan nantikan bersama keberangkatan Presiden ataupun calon presiden yang hari ini akan ditetapkan oleh KPU, Prabowo Subianto, yang nampaknya sesaat lagi akan bergerak menuju ke kediamannya di kawasan Kertanegara. Sejumlah kendaraan sudah disiapkan, termasuk juga dengan patwal, dan nanti kami akan hadirkan pemirsa informasi terbaru mengenai keberangkatan Prabowo ini. Namun sebelumnya kami akan kembali menyapa Mas Umam yang sudah bergabung di studio bersama kami untuk membahas hal-hal menarik di masa penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Tadi perbincangan kita sedikit terpotong, Mas, mengenai mungkin rencana rekonsiliasi ke depan. Kalau kita lihat mungkin dari berbagai pihak sudah legowo, tapi dari PDIP masih melakukan upaya-upaya hukum. Salah satunya ini mengajukan permohonan ke PT UN. Nah, melihat sikap ini yang diambil oleh PDIP, bagaimana nanti keteguhan hati dari PDIP untuk tetap bertahan memilih oposisi, atau mungkin nanti di depannya bisa jadi goyah juga bergabung dengan kepemimpinan Prabowo Subianto? Pertama tentu kita sampaikan dulu apresiasi, terutama terkait dengan sikap kenegarawanan dari para capres, cawapres, baik di kubu 01 dan juga kubu 03, yang kemarin secara terbuka mereka menyampaikan sikap legowo mereka untuk menerima putusan dari Mahkamah Konstitusi, dan mereka memberikan penghormatan untuk menghadirkan sebuah nuansa politik yang jauh lebih kondusif. Karena bagaimanapun juga kalau misal dibandingkan dengan situasi di 2019 yang lalu, pasca rekapitulasi ada sebuah dinamika yang sangat luar biasa, bahkan terjadi kerusuhan hingga memakan korban, tapi kali ini tidak terjadi. Nah, ini menjadi sebuah hal yang patut diapresiasi bersama. Nah, adapun kemudian proses selanjutnya dalam konteks komunikasi politik ke depan, memang perlu dilakukan upaya pendekatan yang jauh lebih intensif. Nah, terkait dengan konteks ini, memang cukup unik ya ketika Mas Ganjar, kemudian Pak Mahfud kemarin secara terbuka dan gamblang menyatakan menerima putusan MK, menghormati putusan MK, dan memberikan ucapan selamat kepada Pak Prabowo dan juga Mas Gibran untuk menjalankan amanah kepemimpinan baru ke depan. Tetapi di saat yang sama justru mesin politik PDIP masih bergerak dengan mengajukan gugatan di PT UN. Nah, besar kemungkinan kalau misal situasinya seperti itu, barangkali di penetapan hari ini di KPU, Mas Ganjar barangkali tidak hadir. Tapi kalau misal hadir, tentu ini menjadi hal yang sangat menarik dan menunjukkan kebesaran hati seorang capres yang kemarin juga mendapatkan dukungan dari sebagian masyarakat Indonesia. Adapun terkait dengan posisi PDIP, semua bergantung kepada kearifan dan kebijaksanaan dari Ketua Umum PDIP yang menjadi
pemilik saham politik tertinggi di PDIP, sekaligus juga penentu arah kebijakan politik PDIP dalam konteks ini adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, memang diakui atau tidak, Bu Mega rasa-rasanya tidak punya masalah antara hubungannya dengan Pak Prabowo. Artinya ada komunikasi yang terjalin cukup intens, tidak ada keretakan dalam konteks komunikasi, tidak ada perasaan yang terluka dalam proses komunikasi selama ini. Adapun yang tampaknya perlu diantisipasi adalah pola relasi antara Bu Megawati Soekarno Putri dengan Pak Jokowi, yang dalam konteks ini ada representasi dari Mas Gibran yang menjadi wakilnya Pak